Teman-teman, saya teringat dengan satu kalimat dari Rosa Luxemburg. Bagi Anda yang belum mengenalnya, Rosa adalah perempuan berkebangsaan Polandia yang kemudian menjadi warga naturalisasi Jerman di usia 28 tahun. Rosa berprofesi sebagai ekonom, filsuf, dan yang penting dia seorang revolusioner. Dia menerbitkan beberapa buku, pidato-pidatonya mengubah dan menginspirasi. Karya-karyanya banyak memberikan sumbangan bagi perubahan besar dalam revolusi dunia. Kalimat Rosa yang saya maksud adalah, sejarah adalah satu-satunya guru sejati, sedangkan revolusi adalah sekolah terbaik bagi proletar. Sejarah bukan sekedar kisah masa lalu, ia adalah pelajaran terbaik. Saya rasa kita akrab dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Sesuatu yang membuat kita semakin percaya bahwa tidak ada perubahan tanpa diawali dengan perjuangan. Tentu teman-teman percaya bahwa hanya kerja yang bisa mengubah dunia. Perubahan hanya akan terjadi jika kita berpartisipasi dalam perubahan itu. Rantai yang melilit tubuh kita hanya akan bisa lepas kalau kita berupaya untuk memutuskan rantai itu. Berdiam diri, sikap acuh tak acuh dan masa bodoh tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam redaksi yang lain, Rosa mengatakan, revolusi adalah sekolah terbaik bagi kaum proletar. Sesuai maknanya, revolusi adalah perubahan mendasar. Persis di titik inilah kita bisa melihat relevansi bahwa perjuangan untuk mewujudkan perubahan ibarat sekolah yang akan menempa kita agar memiliki kecerdasan. Tidak berlebihan jika kemudian seorang penulis dari Inggris di abad ke-17, John Milton, mengatakan bahwa revolusi sebagai hak masyarakat untuk mempertahankan diri dari tiran yang kejam, menciptakan tatanan baru yang mencerminkan kebutuhan rakyat. Dengan kata lain, bagi Milton, revolusi adalah sarana untuk mencapai kebebasan. Kembali pada apa yang disampaikan Rosa, bahwa sejarah adalah satu-satunya guru sejati. Ada baiknya kita melihat kembali apa yang terjadi pada hari ini, tanggal 8 Maret. Inilah hari yang diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day, IWD. Peringatan ini menjadi momen akan pentingnya pengakuan atas prestasi para perempuan tanpa memandang asal, etnis, bahasa, budaya, bahkan ekonomi maupun pandangan politik. Pilihan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional tidak terlepas dari konteks perjuangan kaum perempuan pada saat itu. Ada sejarah penting di balik perayaan tersebut. Yuk kita cari tahu sejarah apa yang melatari tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional. Kali ini saya akan mengutip BBC dan situs resmi IWD. Awal mula diperingatinya Hari Perempuan Internasional yaitu terjadi pada tahun 1908. Kala itu, sekitar 15.000 perempuan berbaris di New York menuntut beberapa hal, yakni jam kerja yang lebih singkat, upah yang lebih baik, dan kemudian hak untuk memilih. Teman-teman, apa yang dituntut kaum perempuan di tahun 1908 memberikan pesan penting kepada kita betapa perjuangan kelas pekerja sudah berusia ratusan tahun. Hari ini pun kita masih mengeluh jam kerja yang panjang dan upah yang murah. Sesuatu yang sudah disuarakan nenek moyang kaum buruh sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini ada yang nyinyir dengan perjuangan kaum buruh, sungguh tidak tahu malu. Karena terkait jam kerja, adanya hari libur dan cuti adalah buah dari apa yang diperjuangkan oleh kaum buruh. Dari situlah gerakan perempuan mulai menjadi sorotan. Setahun kemudian, Partai Sosialis Amerika mendeklarasikan Hari Perempuan Nasional yang pertama. Kala itu, Hari Perempuan Nasional dirayakan di seluruh Amerika Serikat pada tanggal 28 Februari dan terus dirayakan hingga tahun 1913. Ide untuk membuat Hari Perempuan dirayakan secara internasional disampaikan oleh Clara Zetkin. Ide ini disampaikannya pada Konferensi Internasional untuk Pekerja Wanita di Copenhagen pada tahun 1910. Saat itu konferensi dihadiri ratusan orang perempuan yang berasal dari 17 negara dan kemudian disepakati bahwa perlu dirayakan Hari Perempuan Internasional. Merujuk pada keputusan konferensi di Copenhagen, Hari Perempuan Internasional pertama kali dirayakan pada tahun 1911 di Austria, Denmark, Jerman, Swiss pada 19 Maret. Pada tahun 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan Hari Perempuan Internasional sebagai perayaan tahunan. Kemudian pada tahun 1996, PBB mengadopsi tema pertama Hari Perempuan Internasional yaitu merayakan masa lalu, merencanakan masa depan. Tanggal perayaan Hari Perempuan Internasional pada saat itu dirayakan berbeda dari tanggal yang sekarang. Saat itu, para perempuan Rusia merayakan Hari Perempuan Internasional pertama mereka pada tanggal 23 Februari,
yaitu pada hari Minggu terakhir di bulan Februari. Setelah diskusi panjang, Hari Perempuan Internasional disepakati untuk diperingati pada tanggal 8 Maret. Hal ini merujuk pada sejarah mogok kerja para wanita Rusia di tahun 1917 silam. Kala itu, perempuan di Rusia melakukan pemogokan ketika perang terjadi dan menuntut roti dan perdamaian. 4 hari setelah pemogokan kaum perempuan, Tsar Rusia dipaksa untuk turun takhta dan pemerintah sementara memberikan wanita hak untuk memilih. Diketahui, aksi mogok para perempuan tersebut terjadi pada hari Minggu 23 Februari dalam kalender Julian yang saat ini digunakan di Rusia. Adapun jika dihitung dalam kalender Gregorian, aksi mogok tersebut jatuh pada 8 Maret yang kini dirayakan sebagai Hari Perempuan Internasional. Teman-teman, hari ini 8 Maret 2022, kaum perempuan di Indonesia kembali turun ke jalan. Beberapa isu yang akan disuarakan dalam Hari Perempuan Internasional ini adalah batalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, kemudian sahkan RUU RPTKS, kemudian ratifikasi Konvensi ILO nomor 183 tentang maternitas, kemudian juga menuntut ratifikasi Konvensi ILO nomor 190 tentang kekerasan atau pelecehan di dunia kerja dan adanya ruang politik untuk perempuan. Yuk kita perkuat perjuangan kaum perempuan dengan melakukan gerilya udara. Berikan dukungan Anda dengan memberikan komentar di video ini dan menyebarluaskannya kepada kawan-kawan yang lain. Hidup kaum perempuan.